Shalom Mamang Inang. Shalom juga buat saudara-saudara kami, pemirsa Nusantara TV. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu-minggu Advent adalah masa perhatian bagi kita yang akan kedatangan Kristus. Kita diajak untuk mempersiapkan diri, bukan saja untuk menyambut kedatangan Dia yang lahir di bumi ini, tetapi juga untuk bersiap sedia menyongsong kedatangannya kembali. Meski dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakpastian dan persoalan yang membuat kita bimbang dan gelisah, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati masa-masa penantian ini dalam cahaya iman dan pengharapan yang senantiasa mengajak kita menatap penuh sukacita dan kerinduan akan kedatangannya, melampaui segala keraguan, kekhawatiran dan pergumulan kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah, dan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa
yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya, dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu. Ingatlah kami,
agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa menantikan kedatangan anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 242 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat 19 dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti tirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi di bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin.
Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dengarkan lagu pujian kor dari pemuda-pemudi GKP Parsauran. Kasih-Mu layakan seluruh
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah kerajaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian kor dari Ina Eksaudi GKP Parsauran. Sai binujipi nasangaku ode bata tungsude na amarosa dona tinopami sasude na mamuji Ditano
oku salelenga di tanoon. Tungmanong ahape na masa losiro haarsa pesa ikon ho otuji han puji oku salelenga di tanoon. Alani say pargogoy mahang pasangap kon goarni Tuhan tung marsangap goarni di mata. Alani say pargogoy mahang pasangap kon goarni Tuhan tung marsangap goarni di mata. Amen, amen, amen. Kita bernyanyi dari Kudung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahirkan tinggal bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Doa syafaat dipimpin Amang Penatua O Sinambela. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangkaian acara kebaktian kami di Minggu Advent yang kedua pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Bapa yang baik,
Ampunkan segala dosa kami dan kekurangan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya. Bapa di dalam sorga, kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah banjir dan longsor Tuhan, yang ada di daerah Sibolga, Tapanuli Selatan, dan bahkan Tuhan yang ada di Tanah Alas Tuhan dan sekitarnya. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa menyertai dan memberkati setiap orang-orang yang terkena bencana Tuhan. Terkhusus Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah Engkau panggil duluan Tuhan oleh karena musibah, banjir dan longsor tersebut Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang senantiasa menghibur mereka. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menghibur mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka Tuhan yang ditinggalkan dan yang mendapat bencana tersebut Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami semua, para jemaat-Mu yang ada di GKP Parsauran ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, biar Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami di dalam langkah kehidupan kami Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada bersama-sama dengan kami dan juga anak-anak kami yang ada di perantauan yang sedang menuntut ilmu Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup mereka Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak kami, anak-anak dari jemaat-Mu ini Tuhan, yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau tetap senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu GKPI Parsauran yang hadir pada saat ini Tuhan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan, memohon kepadamu kiranya apa yang kami rencanakan untuk kedepannya Tuhan, Engkau yang senantiasa turut campur tangan di setiap pekerjaan kami, di setiap rencana kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka pintu pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan memahami serta melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati hamba-Mu Tuhan, agar mereka dapat menyampaikan firman kebenaran Tuhan di dalam kebaktian kami pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, di atas segala permohonan kami Tuhan, ampunkan kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Rabu GKPI Parsauran. Ku serahkan padamu ya Tuhan, hidupku Tuhan sertaiku. Walau banyak cobaan datang, ku tak gentar
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Selamat Advent. Kami juga menyapa para pemirsa Nusantara TV yang turut beribadah bersama dengan kami di Minggu Advent yang kedua hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang kedua pada hari ini di tanggal 7 Desember 2025 adalah didasarkan dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan pemirsa Nusantara TV yang berada di tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang
untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Nusantara TV yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita menerima kabar bahwa kita akan kedatangan seorang tamu yang spesial di rumah kita? Mungkin pernah. Kalau kita pernah mendengar kabar, "Nengro opung tu jabu, payas jabu," tadakon. Kalau misalnya ada datang, "Nengro tulang, eta, kita memotong ayam." Maka setiap hal yang terbaik yang kita miliki kita akan lakukan. Maka kita akan menyapu rumah, kita akan membersihkan meja, kita akan merapikan kamar. Rumput-rumput yang ada di halaman juga akan dicabut. Demikian kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ketika kita akan menyambut seorang tamu penting, seorang tamu yang sudah kita rindukan untuk hadir di tengah-tengah rumah kita. Maka melalui usaha yang kita lakukan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita ingin bahwa tamu yang datang ke dalam rumah kita itu akan merasakan kenyamanan, akan merasakan sebuah sambutan yang begitu hangat melalui setiap hal yang boleh kita lakukan. Nah, hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga pemirsa Nusantara TV yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dari Matius 3 ayat 1 sampai 12 bercerita tentang bagaimana hal-hal yang serupa tentang menyambut seseorang. Akan tetapi, apa yang disebutkan di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12 ini adalah bercerita mengenai kedatangan seseorang yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat istimewa, yaitu adalah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka ketika Yesus Kristus yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini, Yohanes pada saat itu berkata kepada orang-orang yang datang dari berbagai penjuru mengatakan, "Bertobatlah, persiapkanlah dirimu di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat." Maka ada beberapa hal Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang boleh kita lihat bersama melalui firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Yang pertama adalah ada seruan dari Yohanes Pembaptis untuk kita boleh hidup di dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan bahwa pertobatan itu adalah sebuah pintu masuk bagi setiap orang yang percaya kepada Allah untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tanpa pertobatan Bapak, Ibu, kita tidak akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka seperti minggu khotbah ataupun renungan yang menyapa kita di minggu Advent yang pertama kemarin, kita diingatkan bahwa supaya kita bisa merasakan damai yang daripada Allah, maka kita juga harus menyediakan hati, menyediakan kehidupan kita untuk merasakan kedamaian itu. Adong do sada ede bata nama dokon. Dang makuling sada tangan laho. Bekamu majo martopak do. Daong. Ale molo duat cido taba yang tangat talo martopak. Dia akan menghasilkan sebuah bunyi.
Maka demikian juga kita tidak akan dapat merasakan kedamaian, kita tidak akan dapat merasakan sukacita yang daripada Allah kalau bagaimana? Kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pertobatan yang dimaksud di dalam perikop kita hari ini adalah pertobatan yang mengubah arah hidup. Maka pertobatan itu harus mengubah pikiran, mengubah sikap, mengubah cara pandang, cara hidup. Maka bertobat itu bukan hanya sekedar menyesal, tidak. Tetapi dia harus berbalik dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dang cukup amanginang olam badokon imadah menyesal au nakaning magabusi margabus tudong aku. Tidak cukup. Tetapi pertobatan itu harus benar-benar mengubah pikiran, sikap, arah hidup, cara pandang dan cara berpikir kita di dalam kehidupan kita. Maka melalui pertobatan yang demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak memaksa masuk ke hati yang keras. Akan tetapi Ia bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan Dia rela untuk mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita keselamatan. Maka bentuk syukur kita atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita adalah kita diajak untuk hidup di dalam pertobatan. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa hal yang kedua yang boleh kita lihat di dalam kehidupan yang melakukan pertobatan itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana ada sebuah hal yang menarik. Ketika orang-orang Farisi dan orang Saduki datang, Yohanes Pembaptis mengecam mereka sebagai keturunan ular beludak. Mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis melihat dan menyaksikan bagaimana cara hidup, bagaimana cara pandang, bagaimana kehidupan mereka yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki pada saat itu. Maka Yohanes mau katakan, beragama tanpa perubahan itu tidak ada artinya. Jangan jadikan agama itu hanya sebagai identitas kita saja. Agama tanpa pertobatan itu hanya tampilan luar. Asal madidok au Kristen, asal madidok au lau marminggu. Tetapi hanya untuk dipandang oleh orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Oh, dia itu orang Kristen. Oh, ala Kristen do HPI. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua yang boleh kita lihat melalui firman Tuhan hari ini yang menyapa kita adalah pertobatan yang sejati itu harus terlihat dari buahnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, harus ada buah nyata yang boleh kita lihat melalui pertobatan itu. Misalnya seperti apa? Misalnya pertobatan yang menghasilkan buah itu adalah dari yang dia marah menjadi sabar. Dari yang dulunya dia itu lomoro hana margabus, adong dohalak amanginang, molodang margabus di bagasan sadari, songon na sotenang perasaan na. Adon na, lupa au margabus, adong do jol mana songoni, adong. Alay saya daw may siya kita deh. Amin. Nah, jadi amanginang, kita itu harus menghasilkan sebuah buah daripada pertobatan itu. Sian halak na jogal, dia harus boleh berubah menjadi orang yang lembut. Dari orang yang tidak pernah mau mendengarkan orang, seholan na hatana do dibegi terus, seholan na ibana do terus neng makatai. Ketika hidup di dalam pertobatan, dia akan mampu bagaimana? Dia akan mampu untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa perubahan pertobatan yang kita lakukan, yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita itu adalah cara kita membersihkan hati kita. Molo nakaning, molo nengro aka tamuta, aka orang-orang yang begitu istimewa,
yang akan kita sambut, kita menyapu rumah, kita membersihkan rumah, kita membuang segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak baik. Maka ketika kita hidup di dalam pertobatan, maka kita juga diajak untuk membersihkan hati, pikiran dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa apa yang boleh kita lihat bersama melalui firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini adalah bahwa Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia bukan hanya mau membersihkan dari tampak luar saja. Adanya orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dia terlihat begitu kudus, dia terlihat begitu alim, alai pikiranna holan bohama carana asa rugi dongakon. Adong dohalak amang inang, dia terlihat begitu polos, akan tetapi hati dan pikirannya begitu licik. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah bahwa pertobatan itu harus benar-benar dari dalam hati kita. Karena Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia membaptis kita adalah melalui Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita, dialah yang akan membawa pembaruan, dialah yang akan memberikan kuasa yang akan berkuasa, dan dialah yang akan berkekuatan untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertobat itu bukan hanya ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan dosa. Akan tetapi bertobat itu adalah ketika kita melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan itu harus berasal dari dalam hati kita. Bertobat itu harus benar-benar dari dalam hati kita. Tidak, jangan pernah kita hanya bertobat dari tampak luar saja, kita berubah dari tampak luar saja, tetapi hati dan pikiran kita tidak mau mengubahnya. Maka itu bukan pertobatan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus melakukan pertobatan itu? Harus dari dalam hati kita. Jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, di bagian yang terakhir, dimulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Kristus akan memisahkan yang berbuah dari yang tidak berbuah. Kristus akan memisahkan yang berbuah dari yang tidak berbuah. Gandum itu akan dikumpulkan dan sekam itu akan dibakar. Maka ini adalah tentang penghakiman terakhir. Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita sesama manusia boleh memperdaya sesama kita. Kita sesama manusia boleh menipu saudara-saudari kita. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa mengetahui hati dan pikiran kita. Maka dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Minggu Advent yang kedua ini, mengajak kita semuanya untuk kita boleh memeriksa kehidupan kita setiap hari. Adakah dosa yang selalu kita sembunyikan? Adakah dosa yang selalu kita tutup-tutupi supaya orang-orang di sekitar kita tetap menganggap kita adalah orang yang bertuhan? Maka ketika ada dosa ataupun kebiasaan yang harus benar-benar kita tinggalkan, mari di Minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk benar-benar meninggalkan dosa, untuk kita boleh benar-benar meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu di dalam kehidupan kita. Maka melalui Roh Kudus yang memberikan keselamatan kepada kita, kita juga harus membiarkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Buah pertobatan itu harus terlihat di dalam kesabaran, kejujuran, ketekunan, pengampunan, dan hidup di dalam kasih. Maka jangan puas Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hanya terlihat begitu agama di depan orang, tetapi kita tidak sungguh-sungguh
memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka agar kita seperti gandum yang dikumpulkan, agar kita namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu, kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudari di minggu Advent yang kedua ini untuk kita boleh benar-benar menghidupi pertobatan yang menghasilkan buah di dalam kehidupan keseharian kita. Maka biarlah kiranya melalui kehidupan yang melakukan pertobatan itu, kita boleh menjadi sarana berkat bagi keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di minggu Advent yang kedua ini, yang mengajak kami Tuhan untuk kami boleh benar-benar menghidupi dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan keseharian kami. Pertobatan yang disampaikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini adalah mengingatkan kami agar pertobatan itu hendaklah berasal dari dalam diri kami sendiri, dari dalam hati dan pikiran kami. Bukan hanya tampak luar kami saja yang mengalami perubahan, tetapi biarlah kiranya Tuhan dari hati dan pikiran kami boleh benar-benar memiliki keinginan untuk boleh memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia, maka biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memampukan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu, mengerjakan pertobatan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga bolehlah ya Tuhan, melalui kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami yang saat ini tertimpa bencana di waktu-waktu yang lampau. Tuhan, kami mendoakan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan kehidupan mereka, Engkau yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka, untuk mereka boleh senantiasa berpengharapan di dalam Engkau, untuk melewati setiap pencobaan yang mereka saat ini boleh hadapi. Jangan biarkan Tuhan mereka lari daripadamu, tetapi biarlah kiranya mereka senantiasa berseru dan memohon kepada Tuhan, dan senantiasa berpengharapan kepadamu, melewati setiap situasi-situasi sulit yang saat ini mereka hadapi. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudari kami tersebut hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa di dalam 1 minggu ke depan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami, segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang memberkati dan yang memberikan kepada kami kehidupan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Pria GKPI Parsauran Resort Parsauran Nauli.
Kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 2. Jika padaku ditanyakan. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Advent. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. GKPI Parsauran, Resort Parsauran Nauli berada di Dusun Lumban Sinambela, Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempak Nempu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1967, ada 13 rumah tangga yang berkompromi berdiskusi untuk mendirikan sebuah gereja di Dusun Lumban Sinambela dan akan diberi nama Gereja GKPI. Pada saat itu ke-13 kepala keluarga berangkat ke rumah pendeta Amang PV Sihombing untuk memberitahukan bahwasanya di Dusun Lumban Sinambela akan didirikan gereja yang diberi nama GKPI atau Gereja Kristen Protestan Indonesia. Amang pendeta PV Sihombing sangat merasa senang dan bangga karena akan didirikan gereja GKPI, dan pada saat itu
Amang Pendeta PVC Hombing memberikan agenda untuk digunakan pada saat kebaktian di GKPI. Dan pada tanggal 5 November tahun 1967 dimulailah kebaktian pertama di rumah Amang Ubalupin Sinambela. Dan pada saat itu Amang Ubalupin Sinambela diangkat menjadi guru jemaat pertama di gereja tersebut. Atas kesepakatan bersama dari ke-13 kepala keluarga, diberilah nama gereja itu GKPI Parsauran yang tepatnya berada di Dusun Lumban Sinambela. Perlu kami jelaskan bahwasanya dari 13 kepala keluarga tersebut sampai saat ini yang tinggal hanya 1 orang. Demikian sejarah singkat. Terima kasih. Shalom semuanya. Jumlah jemaat GKPI Parsauran sampai saat ini sekitar 98 kepala keluarga yang terdiri dari kira-kira laki-laki kira-kira 60 orang dan wanita terdiri dari kira-kira 105 orang, dan sekolah minggu itu sekitar 55 orang. Di gereja GKPI Parsauran, Resort Parsauran Nauli, kita mengadakan pertanggiangan setiap sekali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Selasa di sektor. Ada 3 sektor, sektor Sibintuar, sektor Sinambela, dan juga sektor Pakirisan. Kepada pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, dan juga saudara-saudara kami yang terkasih, karena kebetulan gereja kami ini masih tergolong gereja kecil di desa terpencil, jadi kami sangat mengharapkan dukungan doa dari Amang Inang dan saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Dan kami juga tidak luput untuk meminta bantuan berupa materi dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, karena gedung gereja kami ini masih perlu untuk direnovasi untuk kenyamanan dalam beribadah. Saya mewakili jemaat dan parhalado di GKPI Parsauran menyampaikan kepada seluruh warga jemaat GKPI Parsauran dimanapun berada, dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti Advent. Ibadah Advent, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.